agendanya tadi penyerahan alat bukti surat dari tergugat. Di situ kami menyerahkan ada 7 alat bukti surat. Di antaranya salah satunya laporan polisi terkait dugaan KDRT yang dilakukan oleh penggugat Cikita Medi dan ibunya. Dalam statement tadi kuasa daripada penggugat, saya pikir sah-sah aja, silakan aja berstatement. Sekarang kan dia juga baru masuk di sini. Sudah dalam tahap penyerahan alat bukti. Sekalipun dia tadi menyerahkan jawaban rekonvensi atau namanya istilah kemarin kan kita gugat rekonvensi, dia tadi ada jawabannya replik. Bagi kami tidak masalah. Yang jelas tadi kami keberatan dengan majelis hakim karena apa? Minggu kemarin kesepakatan kita bahwa tidak ada lagi istilahnya ketika ini selesai sidang tidak ada lagi pencerahan apapun, udah sepakat. Jadi kita anggap tadi sudah diterima, hanya sebatas surat biasa aja diserahkan ke majelis yang anggap kami nggak ada nilainya. Karena kenapa baru masuk sekarang? Kenapa ketika awal Cikita mengatakan kita sepakat bila mana ada ketinggalan kita dilompat langsung ke agenda selanjutnya. Jadi apapun statement seperti itu ya kami ya silakan aja. Jadi menolak terkait masalah apa? Bukan menolak, tapi menurut kami tidak bernilai apapun jawabannya karena tadi majelis hakim hanya sekedar merasa namanya majelis untuk rasa keadilan dia terima aja. Tapi kami keberatan dengan jawaban. Karena apa? Kemarin kami sepakat penggugat dan tergugat bila mana dalam sidang ada ketinggalan itu akan ditinggal. Jadi walaupun hari ini dia bawa kuasa penggugat menyerahkan replik jawaban gugatan rekonvensi bagi kami nggak bernilai. Ya. Karena apa? Tadi kami sudah menyampaikan bahwa kami keberatan. Jadi keputusan hakim. Ya. Kecuali minggu sidang kemarin kalau dia bawa kuasa ya boleh gitu. Yang jelas kami tadi menyerahkan 7 alat bukti, diantaranya tadi laporan polisi terkait dugaan KDRT yang dilakukan oleh penggugat dan ibunya penggugat yang sedang dalam proses penyelidikan. Tapi Bang, untuk alasan sendiri dari Indra kenapa sih meminta uang mahar dari yang lainnya? Ya perlu kami klarifikasi. Uang mahar itu sebenarnya mas kawin yang disetetkan di dalam kami itu barang itu udah dijual ya. Bahwa itu penggugat dan tergugat sudah sepakat pada awal ketika dia tinggal di apartemen, dia ingin mengambil rumah di Suparnasutra. Nah, karena ada kekurangan uang muka, si tergugat ini minta izin dong ke penggugat untuk menjual mas kawin. Sebenarnya mas kawin itu barangnya sudah tidak ada, sudah terjual. Nah, kenapa kami minta? Karena kita mengcounter, Cikita selalu statement bahwa seolah-olah tergugat mencuri uang mas kawin. Mana ada mas kawin dicuri dalam hubungan rumah tangga ya. Jadi seperti itu. Jadi itu kami sebenarnya statement kami itu adalah untuk menangkal dalam arti kata menyanggah daripada statement dari Cikita sendiri. Tapi Ciki sendiri tidak membenarkan bahwa ada persetujuan untuk menjual mahar tersebut Bang atas dasar persetujuan kedua ini. Ya sekarang saksinya siapa? Yang di situ kan rumah tangga pasti ada penggugat dan tergugat. Tidak mungkin tergugat dalam hal ini klien kami Indra menjual mas kawin tanpa seizin, apalagi itu untuk digunakan untuk kekurangan waktu mereka mau mengambil rumah ya. Karena awalnya tadi saya bilang tadi mereka suami istri tinggal di apartemen dan ketika ingin mengambil rumah ada kekurangan biaya, mas kawin itulah yang dijadikan tambahan daripada uang muka rumah itu yang sekitar 400 jutaan. Nah, kalau kita kalikan 25 gram pada saat itu pasarannya 1.500.000-an lah, tinggal dikali aja 25 gram berapa. Seperti itu ya. Oke. Bang, tapi dari Ciki sendiri menegaskan bahwa kok kuasa hukum atau penasihat hukum dari Indra sendiri seolah membuat rumit dan tidak mau menemui kliennya dengan Cikita Medi untuk membahas masalah kelanjutan KPR, angsuran KPR rumah ini yang memang sudah tertunggak selama 5 bulan Bang, totalnya 70 juta. Nah, Ciki sendiri berniat meminta aja persetujuan pernyataan secara langsung dari Indra untuk diteruskan take over ke Ciki gitu Bang, karena dia merasa mampu untuk meneruskan pembayaran angsuran rumah tersebut. Tanggapan ini? Proses persidangan kan masih berjalan. Majelis hakim belum memutuskan hak rumah itu untuk siapa. Nah, kriterianya berdasarkan kompetensi hukum Islam, ketika ada harta bersama, itu harus dibagi dua, 50% untuk penggugat,
50% untuk tergugat. Nah, pengecualian karena objek rumah ini masih dalam kredit yang baru dibayar 50%, sehingga belum dikategorikan harta bersama. Nah, kalau penggugat menginginkan untuk melanjutkan kredit rumahnya, ada hak tergugat di situ yang sudah dibayarkan selama 50% itu, ya bukan uang penggugat aja, tapi uang tergugat juga ada di situ. Harus dibagi dua dulu konsekuensinya. Serahkan dulu uang ke Indra. Nanti kalau mana Cikita mau melanjutkan kreditnya ya silakan. Nah, ini juga kan yang menempati rumah ini kan masih Cikita. Jadi klien kami pun kondisinya juga akibat akibat berita yang selalu di medsos oleh penggugat, sehingga membuat image dia juga jelek. Nah, dia kerja berdasarkan job order. Ya awalnya dulu dia mampu memberikan istilahnya angsuran. Nah, karena sekarang ini kondisinya dia juga lagi menurun secara ekonominya. Jadi ya udah tinggal menunggu aja nanti putusan pengadilan. Yang sesuai dengan jawaban rekovensi, kami mendalilkan di situ bahwa tergugat sudah mengangsur hampir 50%. Nah, nanti kalau memang penggugat dalam hal ini kita ingin melanjutkan, ya bukan berarti dia dimiliki semua, ya ada hak tergugat juga gitu. Oke. Bang, tapi gimana kalau menurut pernyataan Kiki sendiri bilang bahwa mahar yang sudah diberikan oleh seorang istri yaitu sepenuhnya hak istri gitu. Nah, ini kan berkaitan sama masalah tadi menjual mahar itu tadi gitu. Iya betul, memang mahar sebagiannya memang milik istri. Tapi ketika istri mengajukan perceraian, di dalam kompleks hukum itu ada namanya hulu. Ya. Ketika memang dia mau bercerai, ya dikembalikan dong itunya. Menurut klien kami ya seperti itu, kecuali tergugat yang mengajukan permohonan perceraiannya. Bolehlah penggugat meminta seperti itu. Ini kan yang tergugat sendiri penggugat sendiri yang menginginkan perceraian. Dan memang pas kawinnya juga sudah terjual gitu, sudah menurut pengakuan klien kami tadi untuk DP rumah, tambahan DP rumah. Berarti secara undang-undang itu masih dibolehkan ketika yang si penggugat sendiri yang untuk cerai itu bisa dibagi dua gitu. Namanya juga permohonan ya ke majelis hakim. Nanti keputusannya ada di majelis hakim apakah gugatan rekovensi tergugat ini diterima atau tidak gitu. Kita juga namanya mengajukan permohonan ya diterima ya syukur, nggak diterima juga nggak apa-apa gitu. Putusan hakim nanti. Tapi peluangnya berapa persen, Bang? Kita akumulasi aja keseluruhan ya, karena tadi bilang tadi objek rumah ini masih milik bersama antara penggugat dan tergugat. Berarti kan ketika nanti diputus perceraian pun ya bukan berarti rumah objek itu milik Cikita sepenuhnya. Nah, memang ada hak untuk anaknya, tapi hak anak itu nanti setelah putus perceraiannya itu kewajiban suami lah nanti yang akan menafkahi anak. Tapi objek rumah tetap secara kompleks hukum harus dibagi dua, 50% untuk penggugat, 50% untuk tergugat. Terlepas itu masih dalam objek jaminan, dalam arti kata kredit. Tapi kalau kredit di atas 50%, pasca nanti perceraian, bisa aja nanti tergugat melakukan gugatan terkait harta bersama. Kalau memang penggugat ingin menguasai sepenuhnya, bisa aja nanti. Tapi nanti kita lihat dulu hasil putusannya. Karena kan tidak mungkin putusan ini serta-merta memutus antara perceraiannya juga dengan harta bersamanya. Karena pasti satu-satu diputus dulu perceraiannya. Setelah itu kalau memang ada keberatan, baru ada gugatan harta bersamanya. Lalu Bang, untuk nafkah anak selama 5 bulan potensi kita belum dikasih itu seperti apa? Betul, memang terakhir di bulan Juli itu masih memberikan 5 juta ya. Tapi karena sekarang kondisi keuangan tergugat, kerjanya berdasarkan job order, bukan berdasarkan upah. Jadi ketika dia ada nerima order ya dapat uang, ketika enggak ya. Dia juga memang mengakui bahwa terakhir dia masih memberikan tuh ketika belum terlalu viral ya, sehingga dia mempengaruhi job kerja dia. Jadi harus disadari juga oleh penggugat bahwa suaminya itu tidak memiliki gaji, tapi berdasarkan job order gitu. Jadi untuk saat ini ekonomi dari pihak Indra sendiri? Betul, pasca daripada penggugat kan sering share di media sosial tuh menjelekan suaminya, bahkan ada di catatan HP saya, sehingga akibatnya itu mempengaruhi. Kan namanya tergugat bekerja berdasarkan job order, kontrak. Ketika nama baik tergugat sudah mulai istilahnya, jadi akhirnya mempengaruhi kepada hasil keuangan finansialnya. Untuk laporan Bang, update-nya seperti apa Bang?
Terakhir saya tadi komunikasi dengan penyidiknya. Penggugat dalam hal ini Cikita Medi sudah beberapa kali dipanggil oleh pihak kepolisian, selalu tidak hadir. Nah, kami juga belum cross check kenapa ketidakhadirannya itu. Terlapor ya. Jangan sampai nanti, kalau nanti kan ada batasannya, kalau berapa kali nanti mangkir tidak hadir, ya bisa aja nanti dijemput paksa. Ya. Karena unsur untuk KDRT-nya sudah terpenuhi, kita sudah menyerahkan sepenuhnya, baik visum ataupun foto-foto yang tadi dijadikan juga bagi kami tadi alat bukti tergugat ya. Itu udah diterima juga Bang. Tadi 7 alat bukti diantaranya ada luka di kening itu tadi kita jadikan alat bukti ke majelis hakim bahwa tergugat sudah membuat laporan polisi. Terkait tadi ya dari penyidik belum ada, mungkin karena kemarin itu ada pergantian kasat reskrim, jadi ada terhalang situ. Ada kebijakan baru, mungkin kasat reskrim sekarang bekerja sesuai SOP gitu. Tapi nanti kami akan ya follow up lagi dengan pihak penyidiknya. Proses hukum berjalan. Oke, sekarang kondisi Indra sendiri seperti apa Bang? Indra sendiri secara fisik sehat ya, cuman tadi saya bilang tadi karena kondisinya ya, dia lagi ada calon klien, jadi dia lebih mengejar itu dulu. Karena dia pikir nanti dia sebagai suami pasca perceraian pun akan bertanggung jawab terhadap hak nafkah anak. Makanya itu dia juga hari ini masih bekerja gitu, istilahnya mencari lah job order. Artinya Indra sendiri juga udah tidak hadir dalam persidangan pun itu juga menjadi jawaban bahwa Indra menyepakati perceraian ini bukan? Betul, karena dia udah memberikan sepenuhnya ke kita ketika termasuk jawaban rekompensi pun itu kan dari statement dari Pak Indra sendiri. Bagaimana Bang? Oh iya seperti ini ya, kita tuangkanlah dalam jawaban itu yang mewakili daripada klien kami. Terlepas nanti tanggapan tergugat yang sekarang memakai lawyer ya, menurut saya harusnya dari awal menggunakan lawyernya. Jadi jangan di tengah jalan baru menggunakan kuasa hukum gitu.